Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan tugas pertemuan 14, yaitu membuat presentasi materi kuliah dari pertemuan 8 sampai ke 13. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dan pembagian tugasnya masing-masing. Yang pertama ada Zahra Milani dengan NIM 038. Tugasnya membuat PPT dan menjelaskan bagian materi pertemuan 9 dan 10. Kemudian ada Heri Setiawan dengan NIM 062, yaitu tugasnya untuk membuat PPT dan menjelaskan bagian materi pertemuan 11 dan 12. Kemudian ada saya sendiri, Fitri Nuraiza Marfuah dengan NIM 063, yaitu tugasnya membuat PPT dan menjelaskan bagian materi pertemuan 8 dan 13. Lalu yang pertama, untuk bagian saya, pertemuan 8 ini membahas tentang aplikasi pengolah kata, lalu penulisan daftar pustaka, referensi, dan plagiarisme. Pertama ada aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata ini merupakan perangkat lunak untuk mengolah kata yang berkaitan dengan dokumen seperti tahap membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, maupun mencetak dokumen. Lalu ada manfaat aplikasi pengolah kata. Yang pertama ada membuat sebuah dokumen, yang kedua menyunting dan melakukan pemformatan dokumen, yang ketiga membuat cover, yang keempat mencetak dokumen, yang kelima mengarsipkan sebuah tulisan, lalu yang terakhir memberikan hiasan atau bingkai pada dokumen. Jenis aplikasi pengolah kata yang pertama ada Microsoft Word, lalu yang kedua Lotus Word Pro, lalu yang ketiga Corel Word Perfect, yang keempat Abi Word, yang kelima Star Office Word, lalu yang terakhir Open Office Writer. Pada pertemuan ini juga diberi tugas kelompok untuk mempresentasikan bagian-bagian yang tersedia di bagian-bagian menu yang terdapat pada Microsoft Word. Lalu ada referensi. Referensi ini merupakan suatu informasi yang dapat dijadikan sumber acuan untuk memberi informasi untuk memperkuat pernyataan. Referensi ini memiliki tujuan yang jelas, diantaranya memperkuat pernyataan atau argumen. Yang kedua, menghindari adanya plagiarisme. Lalu yang ketiga, bentuk penghargaan sebuah karya orang lain. Lalu yang keempat, menambah wawasan bagi pembaca. Lalu untuk penulisan daftar pustaka, ketentuan umumnya yang pertama hanya referensi yang disebut dalam teks yang berbeda yang berada di daftar pustaka. Kemudian yang kedua, referensi berupa hasil komunikasi tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian yang ketiga, gelar pengarang juga tidak dicantumkan pada daftar pustaka. Yang keempat, disusun menurut abjad dengan satu spasi. Yang kelima, baris pertama rata kiri dan baris selanjutnya berjarak 1 cm atau sama dengan 5 spasi menjorok ke dalam. Lalu yang keenam, dari satu referensi ke referensi lainnya diberi jarak sebanyak 2 spasi. Lalu ada plagiarisme. Plagiarisme ini merupakan pengambilan data orang lain yang seolah-olah karangan atau karya tersebut atas pendapat diri sendiri. Plagiat ini dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta milik orang lain. Lalu ada pasal-pasal juga yang terdapat di Indonesia mengenai plagiarisme. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, lalu ada Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 pada tahun 2010, kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 2010, dan yang terakhir ada pasal-pasal Nomor 7 Tahun 2010.
Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-13 kita membahas tentang internet, browser, email, dan online dokumen. Pertama, internet ini merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan ini berfungsi untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja. Lalu yang selanjutnya ada sejarah internet. Internet ini muncul pertama kali pada tahun 1999 dengan bentuk jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency yang kemudian diberi nama ARPANET. Nah, internet ini mulai muncul di Indonesia pada tahun 1994 yang dikenal dengan nama unik yaitu Paguyuban Network. Selanjutnya ada browser, yaitu merupakan suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada komputer untuk melihat konten yang tersedia pada World Wide Web dengan memanfaatkan jaringan internet. Lalu ada beberapa browser yang populer di dunia. Yang pertama ada Firework, lalu ada Google Chrome, ada Internet Explorer, ada Opera, ada Safari, Nextend, Vlog, Event Browser, Internet Explorer, lalu Pace Out, dan yang terakhir ada Edge Browser. Selanjutnya ada email. Email ini merupakan pesan elektronik yang dikirim dari satu komputer ke komputer lain melalui LAN atau Local Access Network dan juga melalui internet. Kemudian ada cara kerja dari email. Yang pertama, komputer pengirim menuliskan pesan yang akan dikirimkan beserta email dan email tujuan. Kemudian yang kedua, email klien mengirimkan pesan yang dikirimkan ke email server. Lalu yang ketiga, mail server akan menampung pesan tersebut dan akan berkomunikasi dengan DNS untuk mencari mail server penerima. Dan yang keempat, jika sudah ditemukan, mail server pengirim akan mentransfer pesan ke mail server penerima dan dikirimkan ke email klien. Lalu yang kelima, ketika penerima mengakses email klien, pesan akan diunduh dan ditampilkan pada komputer penerima. Lalu ada online dokumen atau cloud storage, merupakan penyimpanan data di mana data disimpan dalam media penyimpanan umum pada lokasi server tertentu. Server dapat diremote untuk melakukan penyimpanan, pengaksesan, dan pengelolaan data melalui jaringan internet. Lalu ada contoh cloud storage. Yang pertama ada Google Drive, lalu ada Dropbox, iCloud, Box, Amazon Drive, ada iDrive Inc., ada PageNight, lalu ada Tresorit, ada Simplicity, lalu ada Code42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Milani Hermawan dengan NIM 3411221038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 14, membuat presentasi materi kuliah pertemuan 8 sampai 13. Tugas saya di sini yaitu menjelaskan bagian materi pertemuan 9 dan pertemuan 10. Yaitu tentang aplikasi pengolah angka. Aplikasi pengolah angka adalah perangkat lunak khusus yang dibuat untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan angka. Dapat digunakan untuk menghitung secara matematis dan membantu melakukan analisis lewat pembuatan data statistik.
Ada pula manfaat dari aplikasi pengolah angka, yaitu membantu untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua, membuat grafik dalam pelaporan data. Yang ketiga, menghitung data menggunakan rumus matematika dan mengatur lebar tabel. Jenis aplikasi pengolah angka atau contoh dari aplikasi pengolah angka diantaranya ada Star Office Calc, Ksplit, OpenSearch, Lotus, Abacus, OpenOffice Calc, dan Numeric. Kemudian ada aplikasi pengolah gambar dan video. Aplikasi pengolah gambar dan video adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengolah data grafis atau gambar, misalnya membuat poster, ilustrasi, undangan, dan sebagainya. Manfaat aplikasi pengolah gambar dan video yaitu memudahkan pekerjaan manusia seperti memanipulasi gambar. Yang kedua, membantu manusia untuk merekayasa sebuah foto. Yang ketiga, dapat membantu pembuatan rancangan bangunan. Yang keempat, dapat membantu pembuatan sampul buku, majalah, dan lain-lain. Dan membantu dalam pembuatan desain undangan agar tampil menarik. Ada pula jenis aplikasi pengolah gambar dan video, yaitu CorelDRAW, Inkscape, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, dan Microsoft Visio. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi tools perancangan perangkat lunak, yaitu perancangan perangkat lunak adalah disiplin manajerial dan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengembangan dan modifikasinya. Dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor biaya. Jenis aplikasi tools perancangan perangkat lunak, yaitu yang pertama ada Draw, dbdiagram.io, Lucidchart, QuickDBD, SQLDBM, dan SmartDraw. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listiano Hidayat dengan NIM 3411221062. Saya di sini sebagai untuk menjelaskan pertemuan 11. Pertemuan 11 itu yaitu membuat kasus administrasi. Kasus administrasi pengertiannya menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan beberapa rumus dan terdapat 4 street Indonesia itu untuk data, resume Indonesia untuk bagian pengerjaannya, resume itu untuk data, grafik untuk bagian grafik, dan bagian tugas hanya untuk mengetahui tugas. Untuk tahap pertama itu kita diberi tugas untuk membuat berapa banyak jumlah provinsi yang terdapat dalam Excel tersebut dan tampilkan tabel provinsinya saja. Kita pertama itu dikasih suatu data lebih banyak. Kita pertama itu menggunakan rumus Unix dan Unix Indonesia itu untuk kasih F-nya. Untuk terdapat Indonesia itu untuk street dan B itu untuk barisan B
yang indeks 100B dan 8-nya bagian sampai B8 sampai bawah. Dan selanjutnya resume tampilkan tabel provinsi disertai jumlah kabupaten atau kota atau kabupaten terdapat di setiap provinsinya menggunakan rumus Unix. Unix itu untuk agar tidak satu tidak duplikat, dan config itu untuk bagian config untuk menjumlahkan berapa kabupaten atau kota terdapat pada provinsi. Untuk resume yang 3, pilih 10 kode pos secara random dan buat tabel 100 kode pos tersebut. Diikuti kolom kecamatan yang dicari menggunakan lookup. Nah, kita yang menggunakan adalah lookup untuk kontak dan lookup. Selanjutnya, tentukan banyak rata-rata kecamatan di setiap provinsi menggunakan rumus, tampilkan tabelnya. Ini hanya ini menggunakan rumus config. Ini seharusnya ada sama dengan config sama dengan dan kontak sama dengan kontak. Ini untuk mencari kecamatan, provinsi, kecamatan, lalu ini rata-ratanya. Jadi hasil pada ini dua dibagi. Selanjutnya, tampilkan grafik batang daftar kota dengan jumlah kelurahan di masing-masing kota tersebut. Ini menggunakan rumus unik lagi agar tidak. Lalu config itu untuk menjumlah dan menggunakan grafik batang. Dan selanjutnya, tampilkan grafik pie daftar provinsi dengan jumlah kecamatan di masing-masing provinsi tersebut menggunakan rumus config dan drag semua data lalu insert grafik pie. Selanjutnya, tampilkan grafik radar kota kabupaten dengan banyak pos digunakan kota kabupaten tersebut menggunakan rumus unik dan config sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu drag semua datanya dan insert ke grafik radar. Untuk selanjutnya tahap ganjil genap membuatkan format untuk setiap kode pos bernilai genap, maka satu baris tersebut akan berwarna merah. Ini pertama kita siapkan dulu datanya, lalu drag 2, lalu pilih mode, pilih drag 1 A2 sampai A2, lalu ke barisan 2, maka akan muncul 1010. Kalau misalkan 1 itu ganjil, kalau 6 itu genap. Dan jika genap, maka akan keluar merah. Untuk mail merge, buatkan surat undangan resmi rapat online pada Polres di setiap kelurahan di Indonesia. Yang pertama itu seingatnya membuat data dulu dan surat, lalu mail merge ke insert. Bisa dilihat bisa dicari di sini untuk kelompok kita. Jika ada kekurangan, untuk dia kekurangan dari saya, mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan materinya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.